Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah SAW dzakara fitnatal qabr. Suatu hari Rasulullah SAW bercerita tentang ujian kubur. Faqala Umar, lalu Umar berkata, aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah kami di alam kubur akan dikembalikan otak untuk berpikir? Ya, akan ada ujian 1, ujian 2, ujian 3. Ya. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, kalau akan ada aneka ujian di alam kubur, apakah otak akan dikembalikan? Pikiran akan dikembalikan? Kata Nabi SAW, na'am kahayatikumul yaum. Iya, otak dan pikiran kalian, akar sadar kalian akan dikembalikan oleh Allah seperti keadaan kalian yang sekarang. Jemaah sekalian yang saya hormati, kapan mayit ini akan ditanyakan? Pertanyaan malaikat terhadap mayit akan diawali apabila proses pemakaman telah selesai. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi apabila telah selesai memakamkan jenazah, beliau mengatakan, kumu wastaghfiru li akhikum at-tasbih fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi SAW, berdirilah kalian semua dan berdoalah agar Allah berikan keberanian kepada sahabat kalian karena saat ini dia sedang ditanya. Berdoalah dan mintalah keberanian untuk sahabat kalian. Jadi kalau di pemakaman itu doa yang nggak boleh terlupakan agar Allah memberikan keberanian. Jadi keliru kalau Anda katakan Allahumma ighfir lahu, tapi Anda tidak mengatakan Allahumma tsabbithu. Nggak ada salahnya Allahumma ighfir lahu tentu, tapi jangan sampai Anda lupa membacakan Allahumma tsabbithu. Ya Allah, teguhkan hatinya. Ya Allah, beranikan hatinya. Kenapa keberanian hati ini perlu didoakan untuk jenazah yang baru selesai ditanam? Karena dia akan bertemu dengan 2 malaikat. Dan dia telah berada di sebuah alam. Alam yang belum pernah diketahui, tidak pernah dilihat. Orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat rata-rata karena ketakutan. Pertanyaan itu sangat mudah. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabi-Mu? Apa agama? Pertanyaan ini 2 kali disampaikan oleh malaikat. Jadi bukan 1 kali, tapi 2 kali akan ditanyakan kepada jenazah. Jawabannya gampang, tapi tentu orang yang ketakutan tidak bisa menjawab. Maka diminta atau didoakan kepada jenazah tersebut yang baru dimakamkan agar oleh Allah diberikan kelapangan, keberanian hati. Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubira al-mayyit atahu malakani aswadani azraqan." Apabila proses pemakaman telah selesai, maka jenazah akan didatangi oleh 2 malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihim al-munkar wa lil akhar an-nakir, yang satu bernama Munkar, yang satu lagi bernama Nakir. Fayaqulani, maka keduanya kemudian memulai pertanyaan. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan apa nabi yang diutus kepadamu? Orang-orang yang beriman diteguhkan oleh Allah hatinya, Allah berikan keberanian, melihat alam yang baru tidak takut, bertemu dengan malaikat yang aneh tidak takut. Nggak ada takutnya orang beriman. Baik saat dia sadar, dia dihidupkan dan menemukan alam yang berbeda, dia nggak takut. Begitupun ketika 2 malaikat datang, aneh, warnanya hitam kebiru-biruan, orang yang beriman ini pun tidak takut. Maka sekali lagi jemaah sekalian, kalau Anda hadir dalam prosesi pemakaman, pastikan jangan lupa doa terpenting. Allahumma tsabbithu.
Bacakan 2 kali, 3 kali, bacakan 5 kali, bacakan 7 kali. Ya Allah teguhkan hatinya. Jemaah sekalian, setelah 2 malaikat sampai, keduanya kemudian mendudukkan jenazah. Nabi bersabda, "Idza uqida al-mu'minu fi qabrihi ata thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ketika 2 malaikat datang, keduanya mendudukkan jenazah, dan begitu jenazah ini, begitu mayit ini sudah duduk, pertama kali diucapkan oleh jenazah adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah.